Selamat siang pemirsa, kali ini kami berada di Desa Gadungan dan berada di dalam sebuah komunitas atau kelompok budidaya lele. Dan kali ini kami berada di salah satu pemilik budidaya lele. Beliau bernama Pak Haris. Dan nanti kita akan lihat ya bagaimana budidaya ini dilakukan serta bagaimana penjualan yang dilakukan oleh kelompok budidaya lele ini sehingga bisa menghasilkan hasil yang luar biasa untuk kelompoknya dan juga bagi keluarga. Kita ikuti ya liputan bersama tim inspirasi kita. Budidaya lele dan ini berumur sekitar 30 hari. Sudah sangat besar. Satu kolam berisi berapa mas ini? Sekitar 50.000. 50.000 satu kolam? Iya. Oh banyak sekali ya. Dan ini masih menggunakan pakan pelet pabrikan. Biasanya gini sudah siap jual ya? Ini nunggu sekitar 2-3 minggu lagi kita jual. Ukur minimalnya nanti 5 cm. Oh gitu ya. Iya. Dan ini sudah berapa lama di sini? Mulai budidaya. Mulai budidaya Agustus tahun lalu kita mulai start di 4 kolam yang baru, ini sudah berkembang jadi 15 kolam. Ada 15 kolam sekarang. Oh, satu kolam sekian banyak ya. Oke, mantap. Kalau ini adalah kolam indukan lele yang ada di sini. Kabarnya di sini indukannya sekitar 40 yang selalu dibudidayakan oleh Mas Haris. Dan rupanya dari 40 ini bisa menghasilkan hasil yang luar biasa untuk keluarganya ya. Nanti kita akan wawancarai bagaimana beliaunya budidaya lele ini sehingga bisa menghasilkan hasil yang luar biasa untuk keluarga. Nah ini pemirsa, Mas Haris sedang melakukan pemberian pakan kepada lele yang masih ukuran berapa mas ini? Peletnya ukuran 1 mili. Kalau lelenya? Ikannya ukuran 3 cm. 3 cm. Itu airnya kenapa mas harus dinyalakan? Jadi kalau di siang begini cenderung temperatur air naik. Itu pengaruh nanti ke sungut ikan. Oh gitu ya? Iya. Makanya air harus dinyalakan dulu ya. Kita kocor itu tujuan untuk menurunkan temperatur air. Oh, dalam satu kotak ada berapa ribu ini ikannya? Sekitar 50.000-an. 50.000. Waduh. 50.000 kalau kali 100 ya? Iya, rupiah. Jadi kalau ukur 5 cm. Waduh, sudah banyak duitnya ini. Amin, amin. Nah ini, kalau kita atau kalian para pemuda yang ingin budidaya lele, ya ini contohnya. Muda berkarya itu bisa. Habis makan dia langsung tidur. Iya, turun. Kalau sebelum makan tadi gini kan pasti ngumpul langsung naik ya. Nah pemirsa, kita akan wawancarai Mas Haris, pemilik dari budidaya lele di Desa Gadungan. Nah ini beliaunya ya. Nama lengkapnya siapa mas? Saya Zakaria Haris Setiawan. Zakaria Haris Setiawan. Usia berapa sampean?
Usia 34. 34 tahun. Iya. Wah, ini kita menemukan pemuda lagi pemirsa yang berkarya dalam budidaya lele. Kita akan tanya, Mas Aris sudah berapa lama budidaya lele? Saya mulai 2011 dulu. Sempat terhenti karena ada pekerjaan di luar pulau, terus kita seriusi lagi di Agustus 2020 yang lalu. Ini sudah pengembangan, jadi kita udah nambah beberapa kolam lagi. Oh gitu. Kenapa memilih budidaya lele, Mas Aris? Jadi lele ini pangsa pasarnya masih besar. Oh gitu ya. Pangsa pasarnya besar, kebutuhan benih sendiri untuk lele masih tinggi ya. Masih sangat tinggi. Jadi per bulan bisa nyampe jutaan ekor. Waduh. Dalam 1 bulan berapa ekor yang dijual? Dari kelompok kami, dari kelompok kami. Dalam satu kelompok ya? Iya, jadi kami sudah bentuk kelompok. Rata-rata per bulan ada antara 100.000 200.000 ekor per bulan. Per bulannya. Dan biasanya pangsa pasar kemana? Pangsa pasar kita Jawa Timur sudah. Oh gitu ya. Jadi mulai Kediri, Jombang. Yang terakhir kemarin kami kirim ke Jogja. Oh, gitu. Selama budidaya lele ini ada kendala-kendala enggak? Ada. Apa itu kendalanya, Mas? Jadi yang kita hadapi, yang pertama ini yang rata-rata pembudidaya hadapi adalah masalah penyakit. Penyakit. Ya. Terus antisipasinya bagaimana? Jadi antisipasi kami, jadi penyakit itu kan penyebabnya dari 3 hal yang bertemu sekaligus. Kualitas air menurun, over pakan, sama imunitas ikan itu sendiri menurun. Nah, gitu jika ya. 3 hal ini ketemu akan jadi sebuah permasalahan. Nah, antisipasi kami yang menjaga 3 hal ini untuk tetap prima. Kualitas air harus tetap bagus, pakan standar saja secukupnya, kemudian imunitas ikan harus tetap terjaga. Oh gitu ya. Nah, sekarang harapan kedepannya, program ke depan dari Mas Aris dalam pengembangan lele ini seperti apa ya? Jadi harapan kami untuk budidaya lele ini, karena biaya operasional kami ini 60% sampai 70% itu ada di pakan. Harapan kami dari para pembudidaya ini, terutama dari kelompok kami, sangat mengharapkan misalkan dari pihak Dinas Perikanan ada program pembinaan atau pelatihan, atau seperti kemarin yang saya dengar ada program pembuatan pakan ikan mandiri. Sebaiknya untuk mesin pembuatan pakan itu kalau bisa segera dibantukan ke kelompok-kelompok. Gitu ya. Jadi memang kami ini ya, diakui apa tidak, pakan itu sebenarnya hal yang bisa kita buat sendiri. Tapi selama ini kita sangat tergantung dengan pabrikan. Oh gitu ya. Iya. Sehingga kalau nanti bisa membuat sendiri, ada mesinnya, paling tidak itu bisa menekan biaya dari. Betul. Nah itu estimasi ya, yang kita hitung kemarin, kita sempat perhitungkan. Jadi kalau kita bisa bikin pakan pelet sendiri, perbandingannya jika kita beli pakan pabrikan itu per kilo harganya 12.000 sampai 15.000. Itu kita bisa produksi di harga antara 6.000 dan 8.000 saja. Oh, berarti lebih penghematannya luar biasa. Tadi kami dengar di sini ada kelompok pembudidaya lele. Ya. Boleh tahu sedikit nggak maksud dan tujuan adanya kelompok ini untuk apa? Oh iya Pak. Jadi begini, kami para pembudidaya ini kadangkala menemukan beberapa kondisi ikan yang tidak kami mengerti ini kena penyakit apa. Nah, dengan kita berkelompok, kita daftarkan juga ke Dinas Perikanan. Resmi. Jadi kami memang ingin memiliki wadah sarana komunikasi. Satu sama lain gitu. Satu sama lain ada komunikasi dengan berkelompok juga. Dinas juga menyarankan supaya kami para budidaya ini berkelompok. Tujuannya apa? Tujuannya dari dinas sendiri mempermudah untuk pendataan. Juga kami ditanyain kendalanya apa saja. Kemudian pengennya pembinaan seperti apa. Bagi beliau-beliau ini nanti akan memberikan pembinaan, pelatihan, atau mungkin juga terkait dengan bantuan. Oh gitu ya. Ya. Nah ini seandainya ada saran-saran dari Dinas Pertanian khususnya di Perikanan di Pare, setuju nggak? Oh setuju, siap. Setuju ya? Siap ya. Oke deh, nanti kami juga akan bantu memberikan edukasi ke mereka sehingga
kelompok pembudidaya Desa Gadungan mendapat perhatian dari mereka ya? Siap, siap Pak. Terima kasih. Baik. Jadi semoga apa yang dilakukan oleh Mas Haris bersama kelompok bisa terus sukses ya. Siap Pak. Dan paling tidak kami bisa membantu bagaimana ini bisa dilihat oleh beberapa rekan kita untuk budidaya dan juga pemerintah terkait dalam memberi bantuan untuk para petani ya. Amin. Ya. Semoga sukses Mas Haris. Amin. Sampai ketemu untuk episode berikutnya ya. Sama-sama. Terima kasih liputannya. Dari budidaya lele yang dilakukan Mas Haris di sini sudah mulai membangun lagi kolam-kolam yang disiapkan untuk budidaya lele dan terus bertambah sepertinya kolam-kolamnya ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda bahwa seraya kita bekerja, seraya kita punya semangat dalam bekerja bentuk apapun pasti bisa ya. Nah, demikian pemirsa liputan kami saat berada di salah satu sentra budidaya ikan lele di Desa Gadungan. Walaupun budidaya ini masih baru, tapi kita bisa melihat bahwa pemuda bisa terus berkarya dalam mengisi kehidupannya dalam bekerja. Semangat terus Mas Haris, semoga selalu sukses. Salam inspirasi.